Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Aditya Darmawan, Ya hadir Bu. Jaka Permana, Hadir Bu. Mira Ajijah. Hadir Bu. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang cerita imajinasi. Pasti dulu kalian juga pernah ya belajar tentang cerita imajinasi. Walaupun kita belajarnya masih daring, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, cerita imajinasi ini dalam kehidupan sehari-hari, kalian bedakan cerita yang bersifat nyata dan cerita yang bersifat imajinasi atau cerita yang bersifat khayalan. Jika dalam pembelajaran ini ada kalian yang tidak mengerti, nanti kalian bisa bertanya langsung ya. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan pertama, peserta didik dapat memahami dan menelaah struktur dan ciri kebahasaan cerita imajinasi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menulis dan menyusun cerita imajinasi dengan baik dan benar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang cerita imajinasi, di antara kalian apakah ada yang tahu pengertian dari cerita imajinasi itu? Ya, Kak Mira, apa cerita imajinasi itu? Cerita imajinasi merupakan jenis karangan yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur hasil imajinasi atau paduan fakta dengan khayalan penulis. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kak Mira sudah menjawab pertanyaannya dengan tepat. Cerita imajinasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun dengan menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Cerita imajinasi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan cerita lain, yaitu yang pertama, cerita imajinasi mengandung keajaiban. Yang kedua, keanehan. Dan yang ketiga, kemisteriusan. Biasanya keanehan dan kemisteriusan ini bersifat supranatural. Nah, cerita imajinasi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, cerita imajinasi total. Kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekayasa pengarang. Nah, yang kedua, cerita imajinasi irisan. Dapat dikatakan sebagai cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi atau khayalan tetapi masih menggunakan nama-nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Struktur cerita imajinasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orientasi merupakan bagian cerita imajinasi yang berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan konflik. Yang kedua, komplikasi merupakan bagian cerita imajinasi yang berisi hubungan sebab akibat yang menimbulkan konflik hingga konflik itu memuncak. Yang ketiga, itu resolusi, yaitu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya unsur cerita imajinasi. Nah, unsur cerita imajinasi ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik, yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur pembangun cerita dari dalam meliputi. Nah, yang pertama tema. Tema ini merupakan ide dasar cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu watak dari tokoh. Tiap tokoh ini mempunyai watak berbeda-beda. Nah, watak tokoh ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik, yang biasa
biasanya disukai banyak orang karena memiliki sifat rendah hati, penyabar, terus jujur, suka menolong. Yang kedua, antagonis. Nah, biasanya tokoh ini memiliki watak yang buruk. Biasanya tokoh antagonis ini musuh dari tokoh protagonis karena memiliki sifat pendendam, pembohong, sombong. Tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini merupakan penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Jika misalnya tokoh protagonis dan antagonis ini terjadi sebuah konflik, nah tokoh tritagonis ini biasanya sebagai penengah atau pelerainya. Yang ketiga adalah latar. Latar ini terdiri dari latar, tempat, waktu, dan suasana. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang menyatakan sebab akibat. Yang kelima adalah sudut pandang. Nah, pengarang biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama untuk menggantikan orang pertama. Biasanya pengarang menggunakan kata aku atau saya. Nah, lalu biasanya juga menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia, mereka. Selanjutnya yang terakhir amanat. Nah, dalam amanat ini pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita yang ditulisnya. Nah, unsur yang kedua merupakan unsur ekspresi cerita meliputi budaya, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ciri kebahasaan cerita imajinasi. Pertama itu penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, penggunaan deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Yang ketiga, itu menggunakan pilihan kata makna kias dan makna khusus. Nah, di sini kalian ada yang tahu kah makna kias itu? Saya Bu, Silakan. makna kias adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Makna kias memiliki arti tidak sebenarnya konotatif. Makna kias adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Misalnya, gadis itu merupakan bunga desa di tempat. Terus contoh lain misalnya cita-citanya setinggi langit. Nah, seperti itu ya makna kias. Lalu yang keempat itu menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, jadi cerita imajinasi itu mengandung suatu keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Nah, jika tidak ada pertanyaan, tugas kalian buatlah cerita imajinasi dengan memperhatikan struktur cerita imajinasi. Lalu nanti identifikasi ciri kebahasaan pada cerita imajinasi tersebut. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang cerpen. Kalau begitu Ibu akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.